Shalom. Shalom. Apa kabar? Baik. Luar biasa. Pasti baru pertama lihat muka saya ya. Atau ada yang udah pernah lihat? Belum ya? Belum. Ya. Untung saya ini nggak pernah masuk sinetron. Untung saya nggak pernah masuk TV. Kalau saya pernah masuk TV, nanti bahaya. Tahu nggak kenapa bahaya? Segede gini dimasukin TV, nggak bisa. Nah saudara, terima kasih Pak Adrianus. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Makasih. Saya panggilnya Ko Yayang dan istri. Terima kasih udah dikasih kesempatan di tempat ini. Dan nama saya Nathanael. Hai. Hai dong, jadi kita kenal ya. Saya Nathanael dan ini istri saya. Hai juga dong. Hai. Ini papa mertua saya. Hai juga. Ada mama mertua saya. Hai juga. Jadi kami datang sekeluarga untuk ayo kita ngobrol-ngobrol. Kita mau belajar apa sih yang Tuhan katakan atas hidup kita. Amin. Amin. Sebelumnya saya mau tanya, adakah di antara kita semua yang ada di ruangan ini memilih lahirnya kapan? Milih nggak? Nggak milih ya? Tahu-tahu kamu ada di dunia. Ketika tiba di dunia ini, apa yang pertama kali dilakukan? Apa? Nangis. Jadi setiap kita pasti sama. Ada nggak yang begitu lahir dia loncat-loncat, ketawa-ketawa, ada nggak? Saya cuma mau bilang, setiap kita Tuhan ciptakan sama. Gak ada yang beda. Yang berbeda adalah tujuan Tuhan atas hidup kita masing-masing. Amin. Jadi bukan kita ini lahir ke dunia tanpa tujuan. Bukan Tuhan iseng, bukan Tuhan gak ada kerjaan. Ayo Pak Adrianus lahirlah di sana. Enggak. Tidak ada seorang pun di antara kita bisa memilih lahirnya kapan, oleh siapa dilahirkan, di mana kita dilahirkan. Kita nggak bisa milih. Betul? Siapa yang lahirnya paling jauh dari tempat ini? Ini kan kita ada di Palalangon nih. Yang paling jauh dari Palalangon lahirnya. Angkatan. Dari mana? Sumatera. Sulawesi. Oh, lebih jauh. Papua lebih jauh lagi. Nah saudara, tapi kalau kita semua ada di tempat ini, bukankah itu ajaib? Saudara bisa ada di tempat ini. Kalau bukan Tuhan yang izinkan saudara di tempat ini, nggak mungkin. Karena saudara lahir di Papua, lahir di Sulawesi, lahir di Sumatera, saya lahir di Bandung. Saya nggak pernah dengar ada ini apa namanya tadi gerejanya? Belum ada. Tadi ada namanya apa? Pondok Azarel Sejahtera. Pondok Azarel Sejahtera. Saya belum pernah dengar. Saya baru baca tadi. Oh ada ya Pondok Azarel Sejahtera. Enggak, saya nggak pernah tahu. Tapi karena kebaikan Tuhan, karena Dia begitu ajaib, kita semua bisa ketemu tempat ini. Amin. Amin. Nah saudara, saya mau ajak kita semua untuk melihat dari awal semuanya ini. Kita buka Kejadian 1 ayat 1. Tapi saya nggak akan baca semua. Saya cuma akan membacakan bagian awalnya saja. Udah dapat semua? Amin. 1, 2, 3 kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Pada mulanya Allah apa? Menciptakan Langit. Dia menciptakan. Betul? Waktu itu Dia ciptakan langit, bumi dan isinya.
Tapi ingat, di depannya ada apa? Pada mulanya siapa? Allah. Yang menciptakan. Jadi semua yang ada di dunia ini, apapun itu, termasuk handphone, termasuk ini suara bisa keluar, angin bisa berhembus, keyboard ditekan kok ada nadanya. Itu Tuhan ciptakan sejak awal. Di Alkitab, di ayat yang lain dikatakan, di bawah kolong langit ini tidak ada sesuatu yang baru. Semuanya sudah ada. Ada ayat Alkitab yang lain berkata demikian, kemuliaan Allah adalah menyembunyikan sesuatu, tapi kemuliaan para raja untuk menemukannya. Keyboard ini itu adalah hasil penemuan atas apa yang Tuhan sudah ciptakan dahulu kala. Handphone ini, ketika saya melihat begini, mungkin muka saya kelihatan ada di mana mungkin yang nonton kalau YouTube. Mungkin ada di Papua, muka saya bisa ada di Amerika, muka saya ada di mana-mana. Itu dia sudah persiapkan sejak penciptaan awal. Dia sudah ciptakan bagaimana kalau gelombang ini merambat di udara yang kita nggak bisa lihat, betul? Tapi itu siapa yang ciptakan? Siapa yang ciptakan? Tuhan yang ciptakan. Tangkap? Oke, itu terlalu tinggi buat kita mengerti. Ada frekuensi udara nggak kelihatan, Pak. Oke, coba pegang jantung kita. Tahu jantung di mana? Di mana? Kanan, kiri, atas, bawah, yo. Mana yo? Hah? Jantung di mana? Kiri. Yakin? Iya benar di kiri. Ya? Kelihatan nggak? Tidak. Tapi percaya ada nggak? Ada. Ada nggak? Siapa yang di tempat ini yang nggak ada jantungnya? Hah? Ada toh? Gimana bisa ada di dalam sini? Siapa yang ciptakan? Tuhan. Siapa yang tahu liver atau hati? Hati ada di mana? Mana? Kanan kiri ya? Yo. Kanan, bawah sini. Hati di sini. Hari ini kita belajar biologi anak-anak. Jadi ini di sini ada hati. Siapa yang naruh? Fungsinya hati siapa yang tahu apa? Menyaring racun dari badan kita. Ayo, kelihatan nggak? Tidak. Tapi dia bekerja dengan baik. Tapi tetap bisa bekerja. Kenapa saya bisa bilang ini bekerja dengan baik? Karena kita masih bisa gini. Kalau liver kita nggak bekerja dengan baik, kita udah nggak ada di sini, kita di rumah sakit. Atau bahkan sudah ada di 1x2. Tahu ya 1x2? 1x2 adalah dua. Ya kuburan. 1x2 kuburan. Kalau liver kita nggak baik, jantung kita apalagi? Coba kalau jantung itu bilang, ah capek ah. Umur kamu berapa? 16. Kalau 16 dikali 365 hari itu berapa? Ada yang punya kalkulator, boleh tolong hitungin. 16 dikali 365. Karena 1 tahun itu 365 hari toh. Jadi kita mau tahu umur jantungnya udah berapa hari? Berapa? 5.850. 5.850 dikali 24 karena 1 hari itu ada 24 jam. 100 berapa? 40.000 dikali 60 detik 60 menit, sorry. 60 menit dulu karena 1 jam ada 60 menit. Ayo, berapa? 8.409.000. 8 juta sekian kali lagi 60 detik. 504.576.000. Berapa? 504 juta. Jantung kamu udah 500 kalau sedetik sekali.
Rata-rata kita berapa? Pasti 1,5 minimum. 1,5 detak per detik. Coba kali 1,5. Udah 750 juta sekian kali. Umurnya baru 16. Ada yang lebih tua dari 16? Ya saya lah pasti. Yang lebih tua dari 16 itu dengan setia jantung kita itu dokter bilang kalau loncat 1 kali loncat, kelewat 1 kali kelewat, lupa dia, lupa 1 kali 2, lupa sekali berdetak, kita sudah 1 kali 2. Adakah yang bisa kita lakukan untuk bikin dia berdetak? Hah? Apa yang bisa kita lakukan untuk bikin jantung kita berdetak? Ada nggak? Gak ada. Ini kita kayak gini nih terus nih. Betul? Itu loh Tuhan yang kita sembah. Dia yang kita sembah. Dan saudara kalau tahu pembuluh darah mulai dari jantung sampai semua disambung-sambung. Siapa yang tahu panjangnya berapa? Saudara tahu dunia nih, bumi itu kalau disambung-sambung, ada dokter yang pernah mengukur itu bisa muterin, mengelilingi dunia ini 2,5 kali. Bayangin, badan kita satu mampet di sini. Ada orang-orang yang stroke, tahu ya stroke ya? Yang stroke jalannya digeser, kakinya nggak bisa jalan, mulutnya begini. Itu 1 biji yang serambut di sini doang. Ayo, kalau bukan Tuhan, kayak papa mertua, beliau udah pasang ring, ada 3 di jalur yang besar, cukup besar, kesumbat, dipasang ring. Betul, kedokteran bisa menolong itu, tapi siapa yang tetap bikin jantungnya tetap? Siapa? Pada mulanya Allah menciptakan. Gak boleh lupa. Ingat, kalau kita ada hari ini, pada mulanya Allah menciptakan masing-masing. Ayo kita sama-sama katakan, pada mulanya Allah menciptakan saya. Yang Tuhan ciptakan apa aja? Hah? Semua dari ujung kepala sampai ujung kaki, yang di dalam semuanya. Bayangin saudara, rumit gak sih bikin saudara? Hah? Rumit. Makanya kita anak-anak Tuhan, jangan pernah meragukan kebesaran Dia. Jangan pernah meragukan bahwa Tuhan itu nggak ada. Jangan pernah bilang bahwa Dia itu nggak ada. Karena kita ini nggak mungkin ada tanpa Dia. Amin. Nah tapi Pak, kok saya hidupnya susah Pak? Siapa yang pernah bilang begitu? Gak apa-apa, jujur. Siapa yang bilang, aduh Pak, hidup aku susah banget. Saya juga pernah ngomong, hidup saya kok susah banget Tuhan. Angkat tangan, siapa yang pernah bilang? Kita semua pasti pernah bilang, aduh hidup ini susah banget. Dan ketika kesusahan itu datang, membuat kita lupa sama Tuhan. Kita lupa bahwa ada Dia yang selalu ada bersama dengan kita. Ada Dia yang sangat sanggup untuk tolong kita. Tapi Pak, saya udah berdoa, saya udah minta, saya udah sangat berdoa sampai nangis, sampai apalagi nangis sudah. Ada nggak yang berdoa udah sampai nangis-nangis? Udah kan?
Udah, nangis sudah Tuhan. Apalagi marah sama Tuhan. Ada? Marah sama Tuhan, jujur bagus. Tapi kau berubah nggak? Berubah nggak? Bukan tidak. Berubah nggak? Belum. Oke. Saya mau kasih tahu rahasianya. Siapa yang mau hidupnya diubahkan Tuhan? Amin. Nih, saudara saya kasih tahu. Ini di depan ini apa ini? Limbah. Ini apa ini? Meja ya? Waktu Tuhan pada mulanya Allah menciptakan, Dia menciptakan meja nggak? Dia ciptakan pohon kayu. Jadi Tuhan enggak jadiin langsung mejanya, tapi ada pohon kayu yang bisa dibikin jadi meja. Bisa jadi apa lagi kayu? Kursi. Jadi apa lagi? Lemari. Jadi apa lagi? Rumah. Jadi apa lagi? Tempat tidur. Jadi apa lagi? Pintu. Apa lagi? Banyak Pak. Nanti kalau saya sebut kita nggak selesai Pak. Masih banyak banget. Tapi pernahkah saudara pikirkan bahwa Tuhan itu ketika membuat saudara, Dia juga punya rancangan yang indah yang pada akhirnya akan jadi meja, jadi pintu, jadi gitar, jadi bangunan rumah, jadi tempat tidur. Hidup kau dan hidup saya nggak akan pernah sia-sia kalau engkau tahu rahasia di balik semuanya itu adalah Tuhan. Kalau di balik semuanya itu Tuhan, artinya kita ini mesti belajar dari siapa? Dari Tuhan. Kita nggak bisa belajar dari yang lain. Bukan artinya nggak sekolah, karena semua ilmu pengetahuan pada mulanya Allah menciptakan ilmu pengetahuan juga. Kau harus belajar dengan rajin, harus gimana caranya, kau harus tahu gimana caranya dibangun rumah. Kalau yang memang panggilan Tuhan jadi arsitek di hidupmu, kau harus tahu. Kau harus belajar gimana caranya jadi dokter, caranya gimana untuk kau menyembuhkan orang. Karena pada mulanya Tuhan menciptakan semua tentang kedokteran. Dan itu ada di dalam hidupmu masing-masing. Saya nggak tahu panggilanmu apa. Tapi satu hal yang saya mau katakan, cari Tuhan. Kalau kau memang mau berubah hidupmu, kalau kau memang mau hidupmu diarahkan oleh Tuhan, cuma ini satu-satunya buku yang bisa membuat engkau hidupmu terarah seperti yang Tuhan mau. Karena ini adalah firman Tuhan yang hidup. Dari Kejadian pertama sampai Wahyu paling akhir, tidak ada sedikit pun perkataan Tuhan yang gagal. Amin. Siapa yang percaya bahwa Alkitab itu perkataan Allah sendiri? Kalau ini perkataan Tuhan, semua yang dunia ini kita lihat pada awalnya Tuhan ciptakan dengan apa? Berfirman. Itu perkataan bukan? Kalau Dia perkataan yang dulu menciptakan langit bumi yang tadinya tidak ada menjadi ada, firman Tuhan yang sama hari ini bisa membuat apa yang engkau tidak ada hari ini menjadi ada hari ini. Tapi maukah engkau belajar? Maukah engkau baca? Maukah engkau pelajari? Maukah engkau tanya Tuhan? Tuhan, aku nggak ngerti. Ini apalagi kalau udah silsilah, Tuhan maksudmu apa? Nama ini orang aku juga kagak kenal. Dah ini nama sini, anaknya sini. Enggak apa-apa. Itu saatnya engkau bertanya sama siapa? Tuhan. Roh Kudus. Betul? Tanya Roh Kudus, Tuhan, engkau lagi mau ngomong apa sih di sini Tuhan? Nanti kau akan ngerti
Apa yang Tuhan katakan. Jangan pernah putus baca Alkitab. Kalau pengen cepet pulih keadaanmu, baca yang banyak. Baca yang banyak. Saya punya teman, namanya Pak Ivan Sitompul. Beliau orang Batak. Hari ini dia jadi pendeta di Melbourne, di Australia. Dulu dia tinggal di Bandung. Dulu dia dari backgroundnya adalah saudara sepupu kita dari Muslim. Dia dulu cita-citanya adalah membakar gereja. Pokoknya dia membakar gereja dari pendetanya. Dia kayak gitu. Gimana caranya pendetanya pokoknya ini bisa berubah. Itu tujuan dia. Tapi kemudian dia kena narkoba. Kena narkoba, otaknya rusak. Diajak ngomong udah gak nyambung. Ini udah ngeces. Udah gak bisa kontrol. Otaknya rusak sama sekali. Saudara tahu dia sembuh dan hari ini dia jadi jenius luar biasa. Cuma gara-gara baca Alkitab. Dokter gak ada satupun yang bisa sembuhkan dia. Gak ada satupun dokter yang bisa buat dia bener lagi otaknya. Tapi ketika dia mulai benamkan hidupnya dibaca, dia paksa dirinya untuk baca Alkitab. Hari ini bisnisnya banyak sekali di Melbourne, di Australia. Tinggal di Australia, anaknya 3 udah besar-besar dan melayani Tuhan di Melbourne. Bukan yang gak mungkin kalau hari ini engkau ada di tempat ini, tapi di masa depan engkau ada di Amerika, engkau ada di mana? Baca. Semua permasalahan hidupmu jawabannya ada di sini. Saudara, kalau saya boleh cerita sedikit, zaman saya waktu kecil, saya SMP. SMP berarti umur berapa ya? 12 sampai 15 ya. Papa saya pernah ketipu dan saya pernah susah sekali hidupnya. 3 hari kita nggak makan itu saya ngalamin. Susah. Saya SMA celana saya cuma 2 dari kelas 1 sampai kelas 3. Jadi celana saya di kelas 3 tuh udah kayak zaman sekarang. Robek sini karena udah tipis. Tapi Tuhan buktikan kesetiaannya ketika engkau cari Tuhan. Pelan-pelan hidupmu mulai diubahkan. Saudara, saya mau katakan ada 2 jalan. Selalu ada cara dunia ini, dan yang satu lagi cara Tuhan. Oke? Saya mau ajak saudara untuk lihat ayatnya Roma 12 ayat 2. Ayat yang kita semua harusnya udah hafal. Roma 12 ayat 2. Udah dapat semua? Amin. Kita baca sama-sama yang kencang ya. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oke. Kenapa ayat ini begitu penting? Di ayat ini dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya begini, kita lihat banyak sekali orang yang berhasil dengan cara-cara dunia. Hidupnya bukannya nggak punya uang banyak banget. Secara manusia kelihatannya berhasil. Kalau kemarin ini yang dengar berita beberapa bulan yang lalu, ada yang namanya HM. Ingat? Di TV, dia korupsi berapa ya? Saya lupa, 600 miliar. Kaya nggak 600 miliar? Kaya banget. Kemana-mana dia bisa pakai helikopter. Kaya banget. Tapi hari ini masuk penjara. Di Alkitab dikatakan berkat Tuhan yang menjadikan kaya, dan aku tidak menambahkan kesusahan di dalamnya. Artinya kalau saudara berkatnya dari Tuhan,
enggak ada kesusahan di dalamnya. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada kutuk, tidak ada kesusahan. Tapi itu akan membuat engkau bersuka cita, engkau penuh dengan damai sejahtera. Tapi kalau berkat yang bukan dari Tuhan, itu akan ada kesusahan di dalamnya. Karena ada harga yang kamu harus bayar. Jadi selalu ada dua jalan untuk engkau bisa sukses. Selalu ada dua jalan untuk engkau bisa berhasil di dunia ini. Satu, engkau pakai cara dunia. Pakai cara dunia. Yang kedua, kau pakai caranya Tuhan. Gimana pakai caranya Tuhan, Pak? Dikasih tahu di sini, hendaklah kamu berubah melalui pembaruan budimu. Gimana berubah pembaruan budi? Baca. Supaya kamu tahu apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bayangin, engkau bisa tahu yang sempurna. Artinya apa? Ketika engkau ada pelajaran di sekolah, engkau tahu, oh sempurna itu angka berapa? 10. Siapa yang masih sekolah tempat ini? Masih toh? Gimana caranya supaya bisa 10? Belajar. Paksa otakmu belajar. Jangan malas, jangan tiktokan melulu, jangan lihat IG terus, reels. Adakah gunanya itu semua? Nggak ada. Pakai belajar. Pakai belajar. Itu ketika engkau belajar. Nanti ketika engkau kerja, engkau tahu apa yang sempurna itu kayak gimana. Karena di setiap musim kehidupan, engkau harus lakukan sesuatu yang engkau tahu itu sempurna di mata Tuhan. Amin. Kalau kamu sekolah, sekolahlah yang benar. Jadi juara, jadi nomor 1. Pak, gurunya nggak ada. Hari ini jangan pakai nonton TikTok, jangan pakai lihat reels. Belajar. Karena pelajaran apapun kau bisa dapatkan di Google. Siapa yang tahu ChatGPT? Wow, keren. Kalau kamu tahu ChatGPT, pakai ChatGPT untuk cari pengetahuan yang memang kau perlukan. Manfaatkan semua teknologi yang ada hari ini untuk menambah pengetahuan dan menambah apa yang kau perlu untuk membuat kau berubah dari kayu jadi meja. Saya mau tanya, kalau meja ini ada kursinya, bisa dipakai buat apa? Kalau nggak ada bukunya, jadi apa? Meja, kursi nih, nggak ada apa-apa di meja. Jadi apa? Hah? Kalau nggak ada makanannya, kalau kosong mejanya, adakah gunanya meja itu? Selain cuma buat berdoa. Tapi apakah ada yang bisa dinikmati dari meja itu? Nggak bisa. Berdoa sangat penting. Seperti meja yang kosong, kau berdoa penting, tapi nggak ada yang bisa kau nikmati di kehidupanmu. Nggak ada yang bisa kau jadi berkat buat orang lain di kehidupanmu. Ketika mejamu kosong, mejamu harus ada isinya. Hidupmu harus ada isinya. Kalau hidupmu nggak ada isinya, engkau nggak akan pernah berubah. Engkau akan tetap kosong. Engkau bilang, Tuhan, aku sudah berdoa, tapi tetap kosong. Ya Tuhan bilang, ya kan nggak pernah tiba-tiba dari zaman dulu juga aku ciptakan meja ada makanan di atasnya, ada meja ada buku di atasnya. Nggak ada. Itu tugas siapa untuk siapin makanannya dan bukunya dan lain-lain? Siapa yang tugasnya? Ya kita. Jadi kalau kau mau berubah hidupmu, mulai pikirin. Yang pertama, engkau harus mau berubah dulu dari sebuah pohon kayu itu. Engkau mau diubah dulu jadi meja. Gimana caranya berubah? Berubah cara pikir. Gimana cara berubah cara pikir? Baca Alkitab. Setelah itu apa? Setelah baca Alkitab, isi hidupmu dengan semua yang baik, semua yang pengetahuan skill. Ada pengetahuan, ada keahlian. Isi hidupmu. Kalau engkau bilang, aku mau jadi dokter, satu kali aku jadi dokter. Bilang, Tuhan, aku mau jadi dokter. Baca Alkitab setiap hari sebanyak mungkin.
dan mulai lihat gimana sih jadi dokter. Apa sih yang diperlukan untuk jadi dokter? Bukan cuma sekedar kepengen. Sama kayak meja. Meja pengen ada makanan yang nggak bisa cuma sekedar pengen. Kau harus isi hidupmu. Amin. Saudara belajar sesuatu hari ini? Amin. Saya nggak akan panjang hari ini. Saya cuma mau mintakan Tuhan supaya sungguh Tuhan ada di dalam hatimu, Roh Kudus ada di dalam hatimu, supaya Dia terus membuat engkau rindu untuk baca Alkitab, itu nomor satu. Tapi yang kedua, membuat engkau juga gak males, membuat engkau juga gak jadi anak-anak yang cuma main, yang cuma nonton reels, yang cuma lihat TikTok. Tapi engkau anak-anak yang memang mau berhasil hidupmu, yang memang mau memenuhi panggilan Tuhan atas hidupmu. Entah engkau jadi meja, entah engkau jadi pintu, entah engkau jadi apapun, tapi yang pasti ada panggilan hidup Tuhan atas hidupmu. Ada yang jadi arsitek mungkin, ada yang jadi pengusaha mungkin, ada yang jadi akuntan, ada yang jadi apa? Dokter, apalagi? Mau jadi apa lagi? Hah? Ada yang mau jadi pendeta, puji Tuhan. Apalagi? Ada yang mau jadi apa lagi? Hah? Guru. Mau jadi apa lagi? Hah? Apa? Pengusaha. Apalagi apa? Jadi apa? Nggak kedengeran? Pengusaha. Sama pengusaha. Ayo, kalau mau pengusaha ya kamu harus belajar gimana caranya jadi pengusaha yang baik. Banyak yang harus kalian pelajari dari cuma sekedar kalian nonton yang gak karu-karuan. Amen. Oke, segitu dari saya. Tuhan Yesus memberkati semua. Tuhan tanya sekarang, siapakah dari engkau yang selama ini kau sudah mulai kehilangan harapanmu, kau sudah mulai kehilangan, dan kau sudah mulai putus asa. Kau bilang aku gak mungkin berubah, hidupku akan kayak gini aja. Kalau kau orangnya, kau taruh tanganmu di dada, taruh tangan kananmu di dadamu. Siapakah di antara engkau yang hidupmu hari-hari ini engkau merasa bahwa tekanan begitu berat, engkau berharap sama Tuhan, tapi engkau merasa Tuhan terlalu berat, Tuhan terlalu berat, Tuhan. Kalau itu yang kau rasakan, kau taruh tanganmu di dada. Akan didoakan satu demi satu. Yang wanita di sebelah kiri saya, yang pria di sebelah kanan saya.
Kami bersyukur ya Tuhan, di ibadah hari ini Tuhan bekerja kepada setiap kami ya Tuhan. Buat anak-anak yang maju ke depan, kami berdoa Tuhan, tangan-Mu menyertai hidup mereka, penyertaan-Mu ada dalam hidup mereka. Bahkan ada anak-anak, bahkan sisi orang yang ada dalam tempat ini ya Tuhan, tangan-Mu dan penyertaan-Mu tetap ada dalam hidup kami. Kau Allah yang maha kuasa, Kau Allah yang maha baik, Kau Allah yang maha setia, yang akan memberikan yang terbaik untuk kami ya Tuhan. Terus Kau bekerja di tengah-tengah anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat berdoa. Terima kasih Pak Nathanael yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Siapa yang diberkati? Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Segala puji syukur hormat hanya bagi-Mu Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Pada ibadah kami pada hari ini, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau telah mendengar setiap pujian yang kami naikkan, terlebih firman-Mu yang telah ditaburkan oleh hamba-Mu Pendeta Nathanael Tuhan. Biarlah setiap firman yang ditaburkan Tuhan jatuh di tanah hati kami yang baik, yang menghasilkan buah-buah di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya
siap segala sesuatu dimulai dengan Tuhan, dan kami mau memulai segala sesuatu di dalam hidup kami bersama dengan Tuhan, dan kami sadar bahwa kami ada sampai di titik ini semua karena Tuhan, dan biarlah hidup kami hanya untuk memuliakan Engkau saja Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Tuhan yang telah menaburkan firman-Mu Tuhan. Biarlah di dalam setiap pelayanan dimanapun hamba-Mu melayani Tuhan, banyak orang yang mengalami perubahan lewat firman yang disampaikan Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan, hamba-Mu mau berdoa Tuhan untuk pendeta Nathan bersama dengan ibu, bersama dengan orang tua, Bapak mertua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biarlah kemanapun hamba-Mu melangkah Tuhan, apapun yang hamba-Mu lakukan, usaha apapun yang hamba-Mu kerjakan, biar Tuhan berkati tangannya sehingga apapun yang dikerjakan oleh berhasil, dan biarlah semua hormat dan kemuliaan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, berikan kekuatan kesehatan selalu di dalam setiap langkah apapun yang dia lakukan. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang bersama dengannya Tuhan. Dan banyak orang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan lewat hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga untuk Bapak Ibu mertua Tuhan di hari tua mereka Tuhan. Biarlah Tuhan semakin tambahkan sukacita yang daripada, mengalami kesehatan yang daripada Tuhan, yang menjadi berkat bagi anak cucu mereka Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan selalu hadir di dalam keluarga besar mereka Tuhan, sehingga keluarga mereka menjadi dampak bagi banyak orang Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, berdoa juga Tuhan bersama-Mu Tuhan, Pak Ayah yang bersama dengan Ibu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai hamba-Mu juga dimanapun melayani Tuhan, biarlah urapan Tuhan selalu ada di dalam hidupnya, sehingga apapun yang dirancangkan, apapun yang dikerjakan untuk pelayanan dimanapun Tuhan, hamba-Mu dipakai oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami percaya bahwa kami semua sudah diberkati oleh Tuhan, dan kami akan mengakhiri seluruh ibadah kami Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Allah Anak, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita yang kedua kali. Sama-sama katakan amin.